Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pembelajaran IPS. Saat ini kita bahas tentang ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas sebagai modal utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Hal yang terkandung dalam pengertian ekonomi kreatif: 1. Meningkatkan penghasilan, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan ekspor dengan melibatkan aspek sosial, keragaman budaya, dan pengembangan sumber daya manusia. 2. Menyiapkan aspek ekonomi, budaya, dan sosial agar dapat berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan pariwisata. C. Merupakan kegiatan ekonomi yang berbasis pada pengetahuan dengan dimensi pengembangan yang memiliki keterhubungan dengan ekonomi mikro dan makro. D. Merupakan pilihan untuk mengembangkan kebijakan antar kementerian yang inovatif dan multidisiplin. E. Memiliki industri kreatif sebagai jantungnya. Ekonomi kreatif memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tipe ekonomi lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ide atau gagasan merupakan fondasi utama. 2. Bisa dikembangkan pada berbagai bidang usaha dengan tiada batasan. 3. Merupakan kolaborasi antara cendekiawan dunia usaha sebagai pencetus ide dengan pemerintah. 4. Konsep yang diciptakan dan dikembangkan merupakan konsep yang relatif. Ekonomi kreatif di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf. Lembaga sebelumnya adalah Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif. Ada 16 subsektor industri kreatif. 1. Aplikasi dan game developer. Aplikasi dan game developer memiliki pekerjaan spesifik sebagai pencipta aplikasi atau video game. Mereka menciptakan software untuk berbagai macam aplikasi dan permainan. 2. Arsitektur. Arsitektur adalah seni atau praktik perancangan dan pembangunan struktur bangunan. Dalam arti yang lebih luas, arsitektur dapat mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan level luas. Misalnya, perencanaan kota tidak hanya ada satu bangunan dan pelengkapnya saja. 3. Desain interior. Desain interior adalah salah satu cabang seni rupa yang fokus terhadap perancangan ruang dalam satu bangunan atau seni menata ruang. 4. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual adalah cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. 5. Desain produk. Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. 6. Fashion. Fashion adalah gaya pakaian yang populer di suatu budaya atau merupakan suatu mode. 7. Film, animasi, dan video. Subsektor ini memiliki potensi yang bisa dikembangkan menjadi lebih baik, walaupun masih harus menghadapi berbagai tantangan. 8.
Fotografi. Perkembangan subsektor fotografi yang cukup pesat tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias belajar fotografi. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian memutuskan terjun di bidang ini sebagai profesional. Masyarakat pun memberi apresiasi yang positif terhadap dunia fotografi. 9. Kriya. Kriya atau hastakarya atau kerajinan tangan adalah kegiatan seni yang menitikberatkan pada keterampilan tangan dan fungsi untuk mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai, tetapi juga bernilai estetis. 10. Kuliner. Subsektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. 11. Musik. Musik merupakan industri cukup menjanjikan dalam dunia hiburan. Besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. 12. Penerbitan. Pasar industri penerbitan memang tidak besar subsektor yang lain. Namun, industri ini mempunyai potensi yang tak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi perkembangan teknologi yang memungkinkan buku diterbitkan dalam bentuk digital. 13. Periklanan. Periklanan adalah subsektor ekonomi kreatif yang karyanya memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tak lepas dari peran sinergi para pemilik modal yang ingin memasarkan produk dan jasa mereka dengan media yang dimanfaatkan. Sampai saat ini, iklan masih menjadi medium paling efisien untuk mempublikasikan produk dan jasa. 14. Seni pertunjukan. Banyaknya jumlah seni pertunjukan, baik tradisi maupun kontemporer, yang selama ini dikreasikan, dikembangkan, dan dipromosikan, telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. 15. Seni rupa. Industri seni rupa dunia sedang memusatkan perhatiannya ke Asia Tenggara. Indonesia pun tak luput dari perhatian mereka, di mana Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri ataupun di luar negeri. 16. Televisi dan radio. Meskipun tidak semuhtahir ponsel dan gawai lainnya, televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran informasi. Saat ini, kepemilikan televisi dan radio sudah merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mengakses teknologi ini. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan stasiun radio pun masih terus bertambah. Sejauh ini, keberadaan ekonomi kreatif telah menyumbang sejumlah manfaat seperti A. Membuka lapangan pekerjaan. B. Menekan trafik kenaikan pengangguran. C. Menciptakan masyarakat kreatif. D. Dunia bisnis yang lebih kompetitif. Dan E. Mempercepat inovasi yang beragam. Dalam era ekonomi kreatif ini, kita jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pelaku. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.